Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kakak-kakak semua. Nama saya Putri Dianela Arizani, BP 211113 2019 dari kelompok 1 Praktikum Mikrobiologi Industri Shift Kamis. Di sini Nela akan menjelaskan sedikit hal-hal mengenai hemositometer dan juga fermentor. Pertama-tama akan Nela jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hemositometer dan cara sederhana menghitung sel menggunakan hemositometer. Hemositometer merupakan suatu alat yang pada awalnya itu dibuat atau dirancang untuk menghitung sel darah. Namun seiring perkembangan zaman, hemositometer ini juga digunakan dalam perhitungan sel maupun partikel-partikel yang berukuran mikroskopis. Karena banyaknya aplikasi biologis yang menggunakan sel seperti mikrobiologi, kultur sel, dan pemeriksaan darah, maka kita perlu melakukan perhitungan sel untuk mengetahui konsentrasi sel yang sedang kita amati. Perhitungan sel menggunakan hemositometer sebenarnya cukup sederhana karena kita menggunakan ruang-ruang atau kamar-kamar hitung yang terdapat pada hemositometer. Hemositometer ini ditemukan pertama kali oleh seorang ahli anatomi asal Prancis bernama Louis Charles Manassés pada abad ke-19. Pada awalnya Louis ini menemukan hemositometer untuk perhitungan sel darah. Kemudian hemositometer terdiri dari slide mikroskop kaca tebal dengan kisi-kisi atau pembatas-pembatas berupa garis tegak lurus atau yang biasa disebut grid. Grid tersebut mempunyai dimensi atau ukuran tertentu sehingga luas area yang dibatasi oleh garis-garis tersebut dapat diketahui dan memungkinkan kita untuk menghitung jumlah sel dalam volume larutan tertentu. Dalam menggunakan hemositometer terdapat 4 langkah sederhana dalam preparasi sampelnya. Yang pertama itu sebelum menggunakan hemositometer kita terlebih dahulu harus mengencerkan sampel yang akan kita hitung jumlah selnya. Sampel tersebut bisa diencerkan menggunakan tripan blue dengan perbandingan yang paling umum atau biasa digunakan itu adalah 1:1. Kemudian sebelum menggunakan hemositometer kita harus memastikan terlebih dahulu hemositometer dan kaca penutupnya itu sudah bersih dengan menghilangkan partikel debunya menggunakan kertas lensa. Kemudian pastikan meletakkan penutupnya itu tepat berada pada posisinya agar tidak menghambat saat perhitungan. Kemudian hemositometer tersebut diletakkan pada mikroskop dan dilakukan perbesaran rendah terlebih dahulu, kemudian ke perbesaran yang tinggi. Kemudian dalam menghitung sel dalam hemositometer kita menggunakan kamar-kamar atau ruang-ruang yang berada pada kaca hemositometer tersebut. Pada hemositometer itu berisi 9 kotak yang masing-masing itu berukuran 1 mm kubik. Lalu daerah perhitungan pusat pada hemositometer itu berisi 25 kotak besar dan setiap kotak besar tersebut memiliki 16 kotak kecil. Untuk menghitung jumlah sel menggunakan hemositometer itu kita harus menentukan terlebih dahulu kotak-kotak yang akan kita gunakan dalam perhitungan hemositometer. Untuk menghitung konsentrasi selnya tersebut kita dapat menggunakan rumus total sel per mili sama dengan total sel yang dihitung dikali faktor pengenceran dikali 10.000 sel per mili dibagi jumlah kotak yang dihitung atau yang kita gunakan dalam perhitungan. Jadi semisal kita mengencerkan sampel 1:1 dan yang kita hitung itu berjumlah 325 sel di 4 kotak sudut ditambah kotak besar yang berada di tengah hemositometer, maka jumlah sel per milinya adalah 325 sel
dikali 2 karena jumlah pengencerannya adalah 2 kali, dan dikali 10.000 sel per mili dibagi 5. 5 itu adalah jumlah kotak yang kita gunakan dalam perhitungan hemositometer. Jika kita ingin mengetahui berapa banyak sel yang kita miliki dalam sampel asli, maka tinggal mengalihkan saja konsentrasi sel dengan total volume sampel. Misal jika volume sampel asli adalah 5 mili, maka kita tinggal mengalih hasil jumlah sel yang kita dapatkan dikali 5 mili atau dikali dengan volume sampel yang kita gunakan. Kemudian sebenarnya hemositometer ini memiliki banyak sekali jenis yang Nela tampilkan di sini. Karena Nela nggak bisa nyebutnya Kak, jadi Nela tampilkan di sini gambarnya. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak skip-skipnya Kak, karena ini Nela kurang hafal juga sama materi sebenarnya Kak. Lanjut, di sini Nela akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu fermentor. Fermentor itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan proses fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme. Selain disebut fermentor, biasanya juga bisa disebut dengan bioreaktor atau biofermentor. Fermentor ini biasanya dilengkapi dengan elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan produksi zat-zat seperti antibiotik, enzim, minuman, dan lain-lain. Kemudian fermentor ini dirancang sedemikian rupa sehingga produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi itu bisa dihasilkan dan dibentuk oleh mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Kemudian fermentor ini sangat luas sekali penggunaannya, bisa dalam industri makanan, industri limbah, dan lain-lain. Tujuan dari fermentor ini meliputi produksi metabolit, enzim, biomasa mikroba, dan produk rekombinan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh fermentor yaitu antara lain fermentor tersebut harus terbuat dari bahan yang berkualitas baik, yang tahan terhadap segala kondisi di dalam wadahnya tersebut. Kemudian fermentor harus dapat memberikan produktivitas yang tinggi. Lalu fermentor harus memiliki sterilisasi atau memiliki tingkat kebersihan yang tinggi. Lalu harus memiliki semua parameter kontrol yang digunakan untuk memantau proses fermentasi seperti pengukuran pH, suhu, dan lain-lain. Kemudian bahan yang digunakan dalam fermentor harus murah dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Fermentor sendiri itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada fermentor tangki berpengaduk, fermentor udara, fermentor unggun terfluidasi, fermentor tempat tidur yang dikemas, dan fermentor foto. Fermentor tangki berpengaduk itu menggunakan penggerak motor dan sejumlah impeller yang bervariasi. Lalu untuk fermentor tangki berpengaduk ini pengaduk dan penyekatnya berputar di bagian bawah, dan masing-masing dari jenis-jenis fermentor tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dalam penentuan fermentor yang ingin kita gunakan, kita harus tahu terlebih dahulu apa produk yang ingin kita hasilkan atau apa bahan yang kita gunakan dalam fermentasi tersebut. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa fermentor tersebut merupakan suatu wadah yang menjadi tempat mikroorganisme memanfaatkan semua nutrisi dalam kondisi optimal dalam fermentor atau bioreaktor tersebut untuk membuat atau menghasilkan produk yang kita inginkan. Mikroorganisme tersebut kemudian akan melakukan konversi atau perubahan atau modifikasi suatu senyawa menjadi senyawa biologis dan biokimia seperti antibiotik, enzim, dan lain-lain yang seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Mungkin sekian
materi mengenai hemositometer dan juga fermentor yang dapat Nela jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan terhadap penjelasan yang sudah Nela berikan, Nela mohon maaf. Dan juga mohon maaf juga kakak-kakak semuanya akibat kekurangan dari video yang Nela tampilkan ini karena keterbatasan dalam mengedit dan membuat video. Mungkin sekian, Nela tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.